Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Berlatar di sebuah gedung tak berpenghuni, kisah pun dimulai ketika sekelompok mafia gangster menyandra seorang pria dengan maksud untuk diperdagangkan. Namun pada saat itu, seorang polisi yang bernama Jang berhasil menyelamatkannya sekaligus dapat membantai semua anggota mafia gangster tersebut. Setelah aksi heroik yang telah ia lakukan, sang komandan polisi yang bernama Kapten Yuan pun sangat gembira atas keberhasilan dilakukan oleh anak buahnya itu. Di saat Jang pulang ke rumahnya, ia menemui Ji, yaitu putra satu-satunya yang sangat ia sayangi. Akan tetapi Ji cukup kesal dikarenakan Jang sebagai ayah selalu sibuk dalam melakukan pekerjaannya. Ji merasa kesepian, bahkan untuk sekarang ini Ji tidak mempunyai seorang ibu, di mana 1 bulan yang lalu ibunya telah meninggal akibat menderita penyakit yang sangat serius. Merespon hal tersebut, Jang sebagai seorang ayah berjanji untuk selalu menemani kapanpun yang putranya butuhkan. Xiaojie, 你怎么会伤成这样？啊！ Ketika Jang mengetahui hal tersebut, Ji merasa trauma dan memohon kepada ayahnya untuk menangkap sekelompok orang yang telah berani melakukan hal tersebut. Berkat bantuan dari rekannya sama polisi, Jang dapat menemukan mereka di sebuah klub malam. Diketahui mereka ini adalah sekelompok gangster yang selalu membuat masalah tanpa memandang siapapun. Mereka diketuai oleh Dala, yaitu anak dari bos mafia gangster yang menjalani bisnis sebagai penjual organ tubuh. Hanya dengan seorang diri, Jang tanpa takut sedikit pun memasuki tempat tersebut. Dan ketika Dala ingin melakukan pelecehan terhadap seorang wanita, Jang datang dengan tepat waktu untuk menolongnya. Sekaligus ia menangkap Dala yang telah berani menghajar Ji. Dala哥 Diketahui kalau wanita itu bernama Suzu. Dengan pengalaman bertarung yang ia miliki, Jang kemudian menghajar Dala dan juga anak buahnya, di mana kemudian mereka semua berhasil dijebloskan ke dalam jeruji besi. Di kantor polisi, Zhang menginterogasi Suzu yang ternyata ia adalah seorang pelayan di restoran tersebut, yang mana ia juga bekerja kepada Dala. Pada saat itu Zhang meminta Suzu agar bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan maksud ingin menangkap bos mafia gangster penjual organ tubuh yang diketuai oleh ayah kandung dari Dala. Untuk sekarang ini, ayah Dala yang bernama Kang Yu sedang bersembunyi dalam hutan semenjak ia dicap sebagai buron 2 tahun yang lalu. Di sisi berbeda, Kang Yu mengetahui bahwa anak ditangkap oleh seorang polisi yang bernama Zhang. Maka dari itu, sebagai bos gangster yang tak ingin anaknya kenapa-kenapa, Kang Yu memerintahkan untuk melakukan sesuatu terhadap Zhang dengan cara menculik anak Zhang, yaitu Zi. Singkat cerita, pada keesokan harinya ketika Zi bermain depan rumahnya, beberapa anak buah Kang Yu mulai beraksi untuk menculik Zi. Meskipun Zhang berusaha untuk menyelamatkan anaknya tersebut, usahanya itu tidak membuahkan hasil, sehingga mereka berhasil lolos dengan membawa Zi. Zhang bergerak cepat untuk menghubungi Kapten Yuan agar melacak kemana mereka akan pergi dengan bantuan dari kamera CCTV. Zhang dan pihak kepolisian mengetahui kemana tujuan mereka. Tak lama kemudian, si penculik tersebut yang bernama Li Fan tiba di perbatasan antar negara, dan ia pun berhasil melewati perbatasan tersebut setelah ia memberikan uang suap kepada komandan penjaga di sana.
Setelah itu Li Fan dan rekan-rekannya pun pergi dengan membawa beberapa pekerja yang nampaknya Suzu tergabung bersama mereka, yang kebetulan untuk sekarang ini Suzu bekerja dengan pihak kepolisian. Para pekerja tersebut dimasukkan ke dalam sebuah truk. Begitu juga dengan Zi yang ikut serta bersama dengan mereka. Di tengah perjalanan, Suzu yang mengetahui bahwa dia adalah anak Zhang berencana untuk kabur dengan membawanya. Di saat para pencuri lengah, Suzu memanfaatkannya untuk melarikan diri ke dalam hutan. Namun sayang, rencananya tersebut diketahui oleh mereka. Zhang akhirnya dapat menemukan Suzu di mana ia terlibat pertarungan sengit demi menyelamatkan Zi dan juga Suzu. Meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin, Zhang yang ditemani oleh Suzu masih belum berhasil untuk menyelamatkan Zi. Akibat benturan yang dialami tepat di kepalanya, Zhang mendapatkan perawatan dari Suzu. Beruntungnya ia masih selamat dan untuk sekarang ini ia semakin berambisi untuk mencari anaknya sekaligus membasmi para gangster-gangster tersebut. 3 hari kemudian kondisi mereka pun semakin membaik. Zhang dan Suzu akhirnya dapat melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari keberadaan Zi. Begitu juga dengan Kapten Yuan, ia tampak sibuk untuk membantu Zhang demi menemukan anak Zhang tersebut. Ketika mereka beristirahat, Suzu sedikit bercerita mengenai kehidupannya. Dalam cerita tersebut, Suzu terpaksa bekerja kepada Dala dikarenakan hanya cara inilah satu-satunya untuk melunasi hutang kedua orang tuanya kepada ayah Dala, yaitu Kang Yu. Di sisi lain, Li Fan yang berada di tempat persembunyian kemudian melaporkan kepada Kang Yu bahwa ia telah berhasil mendapatkan anak Zhang, yaitu Zi. Kang Yu memerintahkan untuk membawa Zi ke rumahnya secepat mungkin. Beralih kepada Zhang, tampaknya ia pun menemukan persembunyian Li Fan dan juga anak buahnya. Ia pun bergegas memasuki tempat persembunyian tersebut dan untuk sekarang ini Zhang memerintahkan agar Suzu tetap di posisi yang aman. Zhang berhasil memasuki tempat tersebut, akan tetapi ia terlambat untuk bertemu dengan anaknya. Dan ketika beberapa penjaga sadar adanya penyusup, Zhang terpaksa harus melakukan perlawanan dan sedikit baku hantam pun terjadi. Setelah ia berhasil mengalahkan dan membantai semua lawannya, Zhang dan Suzu bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk segera mencari Zi yang mungkin keberadaannya masih belum jauh dari mereka. Tak lama kemudian Zi ternyata sudah tiba di kediaman Kang Yu, di mana ia pun berencana untuk membedah tubuhnya dengan tujuan ingin menjual jantungnya kepada seorang pembeli. Tak hanya itu, Kang Yu juga memerintahkan Li Fan untuk membunuh Zhang. Esokan harinya, di saat Suzu kembali ke rumahnya setelah ia membeli makanan, Suzu tidak melihat Zhang di tempat tersebut. Yang ternyata Zhang berhasil tangkap oleh salah satu anak buah Kang Yu. Meskipun ia berusaha untuk membunuh Zhang, terlihat Zhang masih bisa untuk bertahan. Suzu yang berada di sebuah rumah makan, tanpa sengaja ia mendengar ucapan dari seorang kakek yang ingin mendapatkan sebuah jantung untuk cucu kesayangannya. Suzu memastikan bahwa kakek tersebut sedang berbicara dengan Kang Yu sebagai penjual organ tubuh manusia. Ia pun mengikuti kakek tersebut dan sampailah mereka di kediaman Kang Yu. Ketika Suzu masuk ke dalam rumah itu, Suzu mencoba mengulur waktu dengan mematikan listrik di sana. Di lain tempat, Kapten Yuan yang telah mengetahui keberadaan Kang Yu, ia pun mengirim lokasi tersebut kepada Zhang. Kembali kepada Suzu, ia pun dapat memanfaatkan situasi untuk menyelamatkan Zi. Pada saat itu, Zhang akhirnya tiba di mana ia harus menghadapi Li Fan beserta anak buahnya. Berkat skill bertarung yang lumayan hebat, Zhang akhirnya dapat menghabisi Li Fan.
Dan di sisi lain Kang Yu berhasil menemukan Suzu. Namun secara tiba-tiba Zhang muncul untuk menyelamatkan mereka berdua. Alhasil Zhang harus kembali melakukan pertarungan untuk menghadapi Kang Yu. 但我不会放过你。 Meskipun Zhang dapat melumpuhkan Kang Yu, tetapi di sisi berbeda, anak buah Kang Yu berhasil membawa Ji setelah Suzu gagal melakukan perlawanan. Entah apa penyebabnya, pihak kepolisian pun selalu datang terlambat, di mana mereka tiba setelah semua masalah berhasil diatasi. Singkat cerita, 3 tahun kini telah berlalu. Zhang tetap semangat mencari di mana Zi ditemani oleh Suzu. Zhang terus mencari keberadaan putra kesayangannya, dan ketika mereka berhenti hanya untuk beristirahat sejenak, Zhang melihat seorang anak kecil yang wajahnya mirip dengan Zi. Dan dapat dipastikan, anak tersebut yang kini bekerja sebagai payah tebu adalah Zi yang selama ini ia cari. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.